Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di TRC Smart Running Series yang ke-13 ya. Dan minggu ini kita akan mungkin sedikit mendengar cerita dari Rani ya. Bukan aja cerita Rani tentang Westlake Ultra, tapi juga mungkin juga Rani akan share dari kapan dia larinya, seperti kenapa lari, dan juga sampai sekarang larinya gitu. Dan iya, mungkin Kohensis mau menambahkan 1-2 hal sebelum kita mulai. Ya, malam semuanya. Ya, kali ini seperti biasa ya, sharing session. Kita pengen dengar cerita teman-teman kita sendiri. Dan kali ini Rani kemarin ikut Westlake Ultra. Kita tanya mungkin secara spesifik persiapannya gimana sebelum lomba dan setelah lomba bagaimana, apakah ada yang perlu diimprove atau tips untuk teman-teman yang ingin mencoba gitu. Ya mungkin kalau bisa kameranya dinyalain dan Iya, Rani. ke Rani. Nah, ya dibuka dong, jangan malu-malu. Nah, mungkin bisa cerita juga ya apa kaitannya dengan Wilhar, jadi sekaligus konfirmasi. Oh iya. Apa ada kaitan dan tidak? Katanya nggak penting. Iya, dan juga mungkin dijawab juga ya, Westlake kemarin itu pelarian atau pembantaian gitu. Kan itu judul utamanya tuh. Ya, mungkin Rani boleh cerita-cerita ke kita gitu, sharing. Oke. Selamat malam semuanya. Malam. Thank you udah ngasih kesempatan. Mungkin kalau cerita dari awal mulai lari, sebenarnya udah dari 2013 seingat gue. Dulu awalnya soalnya kantornya pas banget di seberang GBK. Terus kebetulan bos suka ngajakin kalau sore-sore udah mumet kerja, kayak ya udah kita lari dulu. Nanti baru abis lari balik kerja lagi. Ya udah awalnya mulai dari situ sih. Terus mulai bareng-bareng rame-rame orang kantor ikut race 5K, 10K. Ya udah terus ya dari situ mulai rutin, terus mulai kayak pengen coba-coba lebih HM, FM. Terus habis itu kenal trail juga kayaknya mulai mungkin 2015 atau 2016. Karena kan dulu tuh kebetulan kerjanya suka bolak-balik ke site. Jadi daerah situ masih banyak hutan-hutannya gitu kan. Ya udah jadi mulai dari situ ya udah pengen coba-coba, terus akhirnya mulai ikut race-nya trail juga beberapa kali. Gitu sih kalau awal mulainya. Jadi motivasinya ini dari bos ya yang ngajak lari gitu ya? Diracuninnya dari situ dulu. Oke. Jadi betul ya, mulai lari 2013 ya pertama kali? Iya. Bulan apa tuh bulannya? Gak ingat sih kok, berhubung Endomondonya udah di uninstall ya, udah gak inget. Oh. Tapi dulu kayaknya pokoknya inget race pertama itu Adidas yang King of the Road 2013. Oh iya. Itu yang masih ada sisa-sisa bukti medalinya. Sisanya udah gak tahu lagi. Oke, dan kalau race FM pertama kali kapan tuh? Atau pertama kali 2016 Borneo Marathon. Oh, Borneo Marathon itu mungkin kayak ada trail-trailnya nggak itu atau enggak? Borneo enggak ya? Oke. Dan FM pertama boleh di-share kan nih seperti apa gitu kan Pak? Mungkin kalau orang-orang kalau pertama kali FM, wah pastinya mungkin ya sebagian orang memorable atau seperti apa kan? Sebenarnya kebanyakan race gue itu awalnya modal nekat sih, kayak ya latihannya juga nggak bener, terus ya pengen coba aja 42 rasanya gimana. Jadi itu kayaknya sekitar 5:32 atau berapa lah, udah 5,5 jam lebih.
Terus ya kalau Pamen kan dramanya selalu tidur ya. Oke, kalau Kalau Rani ada gue drama lain. selalu ada drama, selalu ada rebahan di jalan. Oke. Dalam kata lain lah ya tidurannya. Jadi itu pas udah capek-capeknya ya nemu bangku di pinggir jalan, tiduran dulu. Baru lanjut lagi. Oke, kayak race Bandung Ultra kemarin ya. Pingsan kan? Iya. Itu sama Wilhar juga itu ya? Enggak, Bandung Ultra nggak sama Wilhar. Yang sama enggak, Wilhar sama cuma CTC 50. Oh ya, CTC. Oke. Terus setelah FM biasa kan orang bilang, wah mau FM 1 kali deh dalam seumur hidup gitu. Tapi kan setelah itu mungkin jadinya berlanjut terus ya. Wah habis ini apalagi gitu ya. Nah bagi Rani sendiri setelah FM apalagi gitu ya. Mungkin sebagian orang ada yang habis FM ya udah selesai jadi nggak lari lagi gitu. Nah apa yang membuat Rani ya tetap lari aja gitu sampai sekarang? Ya pertama sih pasti supaya lebih sehat aja ya. Karena memang setelah mulai lari itu emang berasa lebih fit, sama dulu kan ada medical check up rutin. Itu memang kelihatan hasilnya kayak membaik gitulah dibanding sebelum lari. Jadi emang sebisa mungkin sih pengennya emang bisa konsisten lari terus sampai tua. Sebenarnya gitu, tapi tujuannya lebih ke pengen sehat sih dulu. Nah terus mulai kayaknya lumayan naik cukup aktif naikin mileage itu mulai 2018 apa 19 gitu, baru mulai kayak pengen nyoba ultra gitu sih. Oke. Secara spesifik membaik di apanya tuh kalau dari medical check up-nya? Wah semua sih kok. Gula, maksudnya gue nggak ada riwayat penyakit juga ya, nggak ada riwayat penyakit, tapi pas dilihat resultnya itu kayak misalnya gula lebih rendah, kolesterol juga lebih rendah. Ya overall sebenarnya semuanya nilainya membaik sih dibanding sebelum lari. Padahal sebenarnya kan kayak nggak jaga makan juga, cuman ya emang lari aja, makan malah lebih banyak kan setelah lari. Oke. Tapi kalau bicara sorry ya kalau bahas berat ya, karena kan agak sensitif kalau berat itu sebelum lari sama sekarang sama aja beratnya atau ya atau malah berkurang atau malah tambah berat gitu? Malah tambah berat. Oh iya, tambah berat ya. Oke. Malah tambah berat karena gue pertama kali kerja itu, ini kalau nyebut angka enak gak sih? Boleh. Sebut dong. Waktu gue pertama kali, jadi waktu gue kuliah itu sempat 48. Terus waktu gue pertama kali kerja itu 42. Drop kan karena balik ke rumah. Kok bisa turun kilo? Karena pas anak kos kan kayak, kalau anak kos kan pokoknya nasi putih yang banyak gitu kan. 48, terus begitu balik ke rumah makannya kan udah agak bener ya. Rani. Itu 42. Hah? Apa OB? Itu rumahnya kayak habis gempa ya, punya retak-retak. Oh iya nih mau. Itu rumahnya habis gempa apa belakangnya retak-retak gitu. Ini endorse benerin nggak? Ya udah terus jadi awal kerja itu 42. Begitu mulai lari naik, sekarang sih di 45. Oh, oke. Jadi nggak turun sih, kalau orang-orang turun turun. Tapi kalau cewek itu naik, masa ototnya yang naik gitu, bukan bisa kalau cewek masa ototnya dibilang biar nggak marah. Oh iya benar. Harus diralat. Oh itu EHB doang. Oke. Terus apalagi ya, kalau berat badan udah tadi dari segi medical check up banyak perubahan. Terus ada apa lagi nih yang mungkin itu kan secara angka yang kelihatan, ada nggak sesuatu yang nggak kelihatan gitu? Mungkin tambah happy, jadi tiap masuk kantor senyum terus atau gimana gitu setelah lari gitu? Apa ya? Ya sebenarnya lari. Ya kalau ini sebenarnya gue yakin semua orang yang lari merasakan sih, kayak lari itu kan kayak lu belajar lebih menikmati
proses kali ya, terus kayak lebih sabar, ya mental lah ya. Apalagi kalau udah yang ultra kayak gitu kan. Terus kayak belajar nggak ngeluh juga itu. Ya lebih happy sih, pasti banget. Oke. Nah, ya, terus kita mungkin lanjut ke ini ya, yang terbaru Westlake ya. Nah, itu boleh tahu nggak apa nih yang memotivasi Rani ya inilah mengambil race ini gitu. Kenapa 12 jam itu? Kenapa nggak 24 jam? Soalnya gue masih waras, kenapa 24 jam? Kalau 12 jam kan juga nggak waras juga sih itu sebenarnya. Masa sih? Kalau kenapa ikut sih diajak Wilhar pertamanya. Waduh, gimana nih Wilhar ya? Parah Wilhar nih. Terus gimana? Ya udah, jadi ya kayaknya boleh juga lah cobain karena belum pernah juga kan di road 12 jam. Di road kan paling mentok FM. Jadi ya udah, terus itu kayaknya obrolannya Januari. Terus sempat ngobrol juga nih gimana latihannya ya. Kalau misalnya mau ikut, ya waktu itu kayak ya udah naikin aja mileage-nya tiap minggu. Jadi kayak ngebiasain badannya. Terus sampai, karena waktu itu kan kayaknya target pertamanya 70-75. Jadi ya udah coba naikin bertahap tiap minggu sampai di level itu. Sebenarnya waktu itu plan awalnya kayak gitu. Tapi tidak sesuai rencana. Kenyataannya naik turun mileage-nya tiap minggu. Nah, mungkin bisa aku tampilin nih kalau kebetulan aku merekap mileage-nya dari Strava ya, yang bisa aku rekap mikir ya. Boleh. Ini kita hitung nih slide-nya ada berapa nih. Jadi bisa dihitung juga biar. Bukan gue yang bikin loh ya. Dibikinin suhu. Ya, ini foto paling epic kita waktu itu ya di finish line ya. Dan 7. Jadi ini OB nggak ada nih, nggak tahu kemana nih. Potong aja nih pop nanti. Nah, ini foto kita waktu Westlake Ultra kemarin. Dari ekspresinya sih yang paling aku suka foto ini ya, ketika finish ya. Karena ketika start itu kayak ada yang deg-degan, ada yang tegang semua kayaknya. Tegang semua, ada yang nggak bisa senyum gitu ya. Dan foto ini mungkin yang paling nggak ada gua nih fotonya nih, nggak ada sih. Nah, tahu kemana? Makanya di cop aja OB nanti. Nah, ini dalam bentuk angka mungkin dari 2018 yang baru direcord oleh silakan. Itu 5K-nya kayaknya pas time trial terakhir di GBK yang bareng TRC. Kalau 10K gue nggak ingat sih. Terus nggak tahu juga bener apa enggak. HM itu PB-nya bareng sama maratonnya itu pas Pokari 2019. Gitu. Terus yang ya maraton ini? Ultranya itu sih 50. Kenapa? Yang maraton 419 ini di mana nih? Itu yang Pokari Bandung Pokari, 2019. Ya. Oke, ini 9 tahun berlari, lomba ultra yang pernah diikuti, CTC ya sama Bandung Ultra. Oke. Tapi kebanyakan lebih suka trail atau ini nih road nih dari Rani? Suka dua-duanya gimana? Ya. Sama dong. Suka dua-duanya. Ya. Boleh juga suka dua-duanya. Iya, boleh. Kenapa? Iya, boleh. Kenapa? Boleh dong. Boleh ya? Kalau suka dua-duanya. Oke. Beda sih menurut gue. Jadi ya, tapi dua-duanya enak. Iya ya, kita mikir semacam duathlon itu, tapi ternyata tidak layak juga untuk duathlon ya. Agak aneh.
karena satu ini kan satu sport juga. Oke, terus ada apa lagi nih slide selanjutnya? Ini dia. Yang dibilang mulai serius nih, mulai serius. Wah, iya, mulai serius. Gimana nih, Rani? Ini tahun berapa ya? Oh, ini 2018. 2018 ke 2019 yang merah. Ya, naik. Oke, jadi 2019 itu karena lumayan banyak waktu itu ikut FM Pokari sama ikut Bandung Ultra 60 kan. Jadi emang waktu itu latihannya agak diseriusin in terms of tinggiin mileage aja sih. Karena gue nggak terlalu latihan kayak interval itu, nggak, jarang banget. Tapi itu dari Desember sampai Mei itu konsisten sekali loh, rendah tinggi rendah tinggi rendah tinggi. Soalnya sangat simetris. Pas 2019 itu juga ada target pengen setahun itu 2019 km. Agak alay sih. Oh, oke. Tapi kurang dikit jadinya ya. Kurang dikit jadinya ya. Enggak pas kok, kalau ada beberapa yang nggak ke-report di Strava kok. Oh, sah itu berarti masih kurang. Loh. Pas kalau di Nike 2019. Oke. Ya kalau nggak ada Strava kan memang nggak lari. Oh. If not in the Strava, berarti nggak lari. Oh. Oke, terus ini compare sampai 2021 ya. Ini 2021 juga kealayannya masih berlanjut. Waktu itu pengen 2100. 2100? Yang 2020. Oh ya, sorry, 2020, benar. 2020. Terus pengen kalau bisa 200 kilo per bulan. Jadi memang waktu itu ada target kayak gini. Oke, terus pas pandemi itu gimana tuh Rani? Tetap lari atau enggak nih? Kan ini kalau gimana sih? Jawab gimana, Jess? Mau ketik, Jenang. Kita mau ketik di Zoom gimana? Lagi halo Zoom Cici. Ngomong aja, halo. Halo Ci. Speakernya nyalain. Mana speakernya? Kita semua dengar loh Ci. Halo, halo semua, halo. Iya. Hai Ci. Iya, enggak nih. Hai. Ayo lanjut Rani. Pas pandemi sebenarnya malah lebih bisa lari karena karena kan lumayan banyak WFH. Jadi lebih banyak waktu buat lari lah. Jadi tinggal buru-buru. Soalnya gue biasanya larinya tuh selalu pagi. Bisa lah. Chat. Perlu aku mute dulu deh ini. Yuk, lanjut. Mungkin Yudi aja tolong mutein Yudi. Coba mute. Ya udah gitu, jadi pas pandemi memang lebih bisa lari sih dibanding 2019. Karena pas 2019 itu kan ngantornya lumayan jauh. Itu kayak ada masa-masa gue kalau mau lari itu, berhubung gue larinya selalu pagi ya, itu ada masa-masa gue harus larinya itu jam 4 pagi. Sedangkan pas 2020 kan banyak WFH, itu jadi emang waktu buat larinya lebih bisa di-manage lah. Mungkin kelihatan dari jumlah runnya ya, 2020 naik ya, frekuensinya naik dengan kilometer yang hampir sama. Ya mungkin secara spesifik sih kelihatan juga untuk Westlake dari 2020 udah naik ya 200 per bulan. Nah mungkin bisa diceritain tuh apakah ada kaitannya dengan Westlake atau enggak. Mungkin ada karena kan Westlake itu obrolannya baru Januari kayaknya.
Waktu itu kalau 2020 lebih pengen ke bisa konsisten aja sih sebenarnya. Berarti Westlake mah ya gitu-gitu aja lah ya, kalau usah di Enggak juga sih. bukan Gak sesuatu enak yang ya enggak juga. ya. Kayak sebelumnya paling target mingguannya 50 kilo per minggu gitu. Begitu Westlake kan disuruh naikin terus kan sama Coach Wilhar. Tapi Jadi maksimum kayak di udah Maret ya? naik 60, 65, Oh, 60. maksimal. Ya. Oke, dan Jadi kayak apa? kalau dilihat weekly sebelumnya itu jarang tembus sampai di atas 50 deh. Mungkin paling mentok 50-an doang kalau weekly sebelumnya. Ya. Oke, terus bagi kayak misalnya ya satu minggu mungkin kayak 80 atau 70 itu baginya kayak gimana kalau Rani? Misalnya kalau mungkin Senin atau bagi rata gitu, misalnya 10 minggu Sabtu atau minggunya baru long run gitu, atau ya gimana? Biasa long run pasti weekend, terus biasanya Senin gue pasti off, sama nanti di tengah minggu mungkin ada off sekali lagi juga, gitu sih. Emang dipulin di long run di weekend, makanya waktu itu sempat yang 50K kan bareng yang malam-malam, terus itu apa lagi ya, yang peak juga, peak itu kan terakhir, sama kayaknya ada sempat sekali lagi deh malam juga 30-an. 30-an ya. Oke. Di peak waktu itu dapat berapa kilo ya, Rani? Peak itu 6 loop berapa ya, Sian? Lupa gue. 47. Oh, 47. Oke, dan kalau 12 jam kan itu dari ini ya, dari pagi ke sore gitu. Itu kan pasti kena mungkin panas gitu ya. Nah, itu dari Rani ada latihan apa ya? Mungkin ada latihan heat training atau ya ada latihan semacam itu nggak untuk mengantisipasi panas gitu? Sebenarnya dari yang race 12 jam itu memang part yang paling gue takutin itu part panasnya. Ya gue benci banget panas pokoknya. Oke. Terus gimana? Sempat sebenarnya nggak khusus latihan hit training, tapi sempat beberapa kali colongan-colongan pas jam makan siang, pas WFH gitu gue sempat kayak beberapa kali coba lari sih. Tapi itu juga paling kayak cuman 1 jam. Oh, ngeri juga persiapannya ya. Ngeri juga sih. Baru tahu nih. Berarti wah itu siang-siang panas juga pasti, apalagi di Jakarta. Panas banget sih. Jam makan siang jam 12. Di rumah, di komplek. Di komplek. Muterin komplek. Oh, oke. Sapamnya bingung nggak nih, ini apaan Lumayan nih? sih. Lumayan. Tapi ya mereka udah biasa. Oke. Mungkin belajar ngelup juga ya, karena kan tahu kalau di Westlake itu ngelup ya. Jadi di komplek juga ngelup ya pasti ya. Komplek nah itu ngelup sih. Oke. Nah itu ada ini nggak? Ada latihan-latihan nggak kayak sering ngelup atau gimana gitu? Karena kita tahu udah pasti Westlake kan ngelup ya. Gitu. Kayaknya latihan ngelupnya itu cuman sempet 2 atau 3 kali. Di kayak ada satu rute gitu sekitar 600 meter di komplek. Nah itu sempat bolak-balik di situ sih, tapi itu juga kayaknya maksimal di sampai 10 kilo doang. Sampai 10 kilo doang. Soalnya lumayan juga 600 meter 10 kilo pas itu ya berasanya. Oke. Terus pada saat training yang udah Rani lakuin nih dalam 3 bulan sebelum Westlake itu pada saat aplikasinya seperti apa ya di Westlake, dan strategi apa yang diaplikasikan sama Rani gitu? Dan Rani sendiri ada target jarak nggak gitu? Wah, 12 jam harus misalnya 90 kilo atau 1 kilo nih, atau ya udah lari aja gitu? Ada. Jadi emang sempat ngobrol kayak yang tadi dibilang, target dari awal udah ngobrol sama Wilhar kan, kira-kira targetnya yang masuk akal berapa. Memang waktu itu ngesetnya di 70
pertama gue bilang 70, terus dia bilang kayaknya bisa 75. Oh ya udah, di targetin di 75. Terus pas terakhir itu sempat dapat challenge dari temen juga, kayak gue baru mau donasi kalau lu bisa finish 80 kilo. Jadi ya udah, oke lah, gue pikir ya gue targetin 75 dulu, tapi kalau bisa 80 gue usahain. Makanya pas di Westlake itu sebenarnya udah sempet banget pengen berhenti, sempet duduk agak lama tuh di depan kamarnya Suhu, Cipat sebagai saksi. Terus kayak duduknya udah lama banget, udah pengen berhenti. Terus gue, aduh udahlah, harus 80, makanya akhirnya baru mulai jalan lagi gitu. Kalau strategi sih sebenarnya emang nge-push di 50 kilo pertama. Kayak sebisa mungkin lari terus lah di 50 kilo pertama. Habis itu kayak gue pikir harusnya gue punya spare waktu cukup banyak kalau misalnya harus jalan pun untuk nyampe ke target. Jadi waktu itu gue waktu itu minumnya Tailwind, sempat nyiapin Tailwind itu 8 kali 2 berarti 16 scoop kan. Tapi akhirnya yang keminum itu 3,5 botol, berarti sekitar 7 scoop. Itu 500 ml per 10 kilo ya plannya. Itu buat nge-push di awal sih, terus masih lumayan, kayaknya plannya masih lumayan berjalan sesuai rencana sampai FM. Kayaknya PFM itu gue habis 3 botol mungkin ya. Terus habis FM gue rebahan bentar, 10 menit kayaknya. Terus lanjut lagi sampai 50. Sampai 50 itu kayaknya sekitar 6 jam 10 menit kalau nggak salah. Sekitar 6 jaman. Itu rebahan lagi kayaknya 20 menit. Habis itu udah yang jalan lari. Waktu itu sebenarnya ketolong banget sih karena ketemu banyak temen kan, kayak pas awal-awal itu sempat ketemu Yanuar. Pas itu Yanuar mau 100 kilo. Jadi kayak nemenin Yanuar sampai 100 kilo. Oh ya udah, jadi gue mau nggak mau lari. Terus abis itu sempat ketemu Suhu juga. Kayaknya gue bisa nih ngekor Suhu. Ya udah, gue nempel Suhu dulu. Jadi investor juga ya? Kebalik. Kayak kebalik. Minta investor ya? Kayaknya nggak bisa gue ngejar. Terus abis itu yang lumayan nolong banget itu Sianti sih sebenarnya, karena Sianti kayak temenin gue dong sampai beres. Terus gue ya udahlah, gue temenin dengan ambisinya Sianti yang amat sangat besar itu kan. Ya itu dimanfaatkan sebenarnya. Betul sekali. Sampai akhirnya gue baru bisa kabur itu setelah izin ke toilet. Sebelumnya gue nggak bisa kabur sama sekali, harus nemenin Sianti. Udah diikat ya? Jadi Sianti kebayang rasanya Willy. Diapain Willy? Ya gitulah, terus sempat sama OB juga. Kayaknya beberapa lab. Ya gue lumayan ketolongnya ini sih karena banyak temen buat ditempelin sih. Gitu sih. Oke. Dan akhirnya terakhir juga ada ketemu Yanuar lagi, terus gue minta Yanuar temenin gue sampai finish lah, tolong supaya gue nggak jalan. Yanuar banyak turbonya tuh, entah tiba-tiba langsung pace 5 gitu, pace 30. Iya, makanya gila. Oke, terus pada akhirnya dapat berapa jadinya actualnya? 82 ya, 81,966. Oke, 82 lah ya. Jadi orang itu akhirnya donasi juga ya pasti ya? Iya. Oke. Nah, terus ada apa nih yang mungkin dari yang kan targetnya 170-an ya, tapi akhirnya dapatnya 182-an lah ya, 181, 182. Nah, itu mungkin kalau Rani... 182. Oh, sorry. Kok 182, 881 ya? 81 atau 82, sorry. Uh-huh. Nah, itu dari kalau Rani lihat lagi ke belakang, ya mungkin sudah sesuai rencana ya, tapi ada mungkin hal yang bisa menurut Rani diimprove atau hal yang udah bagus gitu pada saat eksekusinya gitu.
Ada sih pasti ya, harusnya mungkin jalannya nggak usah sebanyak itulah ya. Ya kayaknya mungkin kalau dipaksain ya mungkin masih bisa sebenarnya. Gitu. Jadi target Tapi realistis yang apa mungkin targetnya yang salah ya nggak tahu juga. ya, tapi kan dari pengalaman ya. Jadi it's a good for start. Nah, target yang realistis berikutnya kira-kira berapa nih? 90 kali ya? Atau 100 mungkin. Sebenarnya bagian itu belum gua pikirin sih kok. Karena udah Tapi mau 24 kayaknya. Makanya Enggak nggak sih. dipikirin. Enggak sih. Udah upgrade lah lu 24. Jangan nyuruh-nyuruh lah. Tapi menurutku ya, Lu Wilhar nanti. menurutku suatu yang kritikal itu ketika dia punya target 80 itu tadi ya. Jadi mentalnya itu kebentuk untuk ngejar. Kalau nggak ada itu, kurasa dia nggak akan ngejar ke 80 gitu. Jadi itu suatu kunci paling penting di mana kita punya goal target. Ya mungkin as simple as kayak gitu ya, ada temen yang mau donatur, bisa memotivasi pelari itu sendiri gitu. Jadi itu hal-hal yang penting di mana yang kita harus komit juga ke donatur kan untuk charity event itu, dan itu mungkin satu hal yang penting dan bagus gitu menurut aku. Iya betul setuju banget. Dari apa? Kalau kemarin sih ya aku cuman ya targetnya bukan bukan jarak gitu, tapi ya kayak maunya podium gitu. Jadi ya udah gitu. Ya nempelin Widi terus jadinya kan. Jadi akhirnya jaraknya nggak dapat juga, kurang bagus lah gitu. Lu bukannya kita kasih target nggak boleh kalau dari Habib, atau kurang terkomunikasikan? Kayaknya kurang terkomunikasikan ya. Iya itu dia. Jadi ya salah kita kayaknya. Kacau balau jadi. Oke. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanya ke Rani, yang bukan cuma Westec aja, tapi yang lain juga boleh kok. Nah, mungkin sharing yang penting ya dari Rani ini kayak apa, kita kadang ketakutan untuk ikut event 12 jam gitu loh, padahal pada aktualnya itu santai dan fun sekali gitu. Kita nggak perlu yang jago-jago banget juga gitu dengan mileage 40 per minggu sampai 50 per minggu. Ya kita bisa juga dengan fun dan realistis menyelesaikan 12 jam itu. Jadi mungkin yang perlu dipahamin dengan time base ini, kita jadi lebih santai sebenarnya gitu. Kita mau lari 8 jam, kita mau lari 6 jam doang, ya suka-suka kita sebenarnya gitu. Nggak ada yang menuntut. Dan nggak bisa DNF juga kan? Iya, betul. Mau berapapun ya tetap finish juga. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Ko Edi Rani. Setelah ya habis Westec ini ada target apa nih dari Rani? Mungkin FMK atau race ultra lagi atau apa nih? Atau mau ikut 24 jam? Apakah mau ikut nanti 48 jam dan lain sebagainya gitu ya? 24 jam belum kepikiran sih. Belum ada next target juga sih. Mungkin ada yang mau ngasih target. Nah, ikut 24 kamu bisa lari 12 jam aja loh, cuan kan? Kalah nanti suhu. Iya, itu bagian yang fun-nya kan di situ. Bagian fun-nya di situ. Targetnya lari 12 jam doang. Jatahnya si Yanti sama eksternal. Belum ada ya. Oke. Udah ikut Sentul Pandemi 45 tuh sama eksternal. Ada lagi nggak yang nanya tuh? Nah, ikut SPU. Rani mau ikut SPU nggak tuh? 5 ada Sentul Pandemic Ultra. Sentul Pandemic Ultra, kita yang dilepas kayak anak ayam.
apa ya, semacam challenge ya itu ya, dari challenge dari Om Nanang ya, timnya Om Siapa yang mau Nanang. Agus kan udah ikutan tuh. Agus. Coach Agus. Ya, Nah mungkin info-infonya nanti ke Sianti tuh kalau tertarik tuh, jadi tertarik jadi anak ayam. nggak mau itu si Yanti mau gue supaya ini bersaing sama eksternal, nggak mau gue. Ya bebas jaraknya, nggak perlu didengerin Sianti. Yang ikut mau 2 orang tuh, antara podium 1, podium 2. Emang ngomong gitu kan. kan cuan juga itu. Cuan banget tuh. Ayo Rat ikut. Emang podium ada hadiahnya juga, nggak ada kan? Nggak usah. Kayak hidup damai. Oke, ada lagi mana aja oke. Nah itu kata Wilhar, emaknya udah bingung negornya tuh, lari hujan-hujanan siang tengah hari itu kayak orang stres. Gimana tuh Rani? Kayak Hilang dia. nge-freeze ya nih. Oh. Halo, Hani. Ya, hilang. Halo, Hani. Sorry tadi internetnya putus. Nah tuh kayak Halo. kata Wilhar, emaknya bingung tuh negornya Rani. Lari siang-siang, hujan-hujan. Gimana tips-tips menghadapin itu? Menghadapi emak lo. Ya emak, ya satpam, ya Lama-lama dia juga tetangga, biasa. ya tetangga ya. Ada nggak sih tetangga yang nanya kok larinya siang-siang? Kalau dulu aku kan di Monas nggak ada yang nanya gitu. Kalau ini Ya lama-lama juga biasa orang-orang. di tetangga aslinya malu banget sebenarnya. Mending di tempat yang Iya. nggak ada yang kenal. Iya, nanti dikira apa kan kalau sekarang kan kalau nggak kerja lari doang kan nanti dikira ngepet gitu kan. Kalau sekarang kan Tapi dulu di CTC atau Bandung Ultra pernah bermasalah soal nutrisi nggak, Rani? Atau ada masalah khusus untuk ultra gitu? Enggak, soalnya aku Nggak nggak terlalu, enggak sih, aku nggak jarang, sebenarnya dulu nggak pernah minum tauin gitu, selalu cuman apa yang air putih sama apa yang ada aja. Pasti karena Wilhar ini. Tapi long run-nya itu mungkin nolong juga ya, kayak kita 12 jam mungkin setara sama 80 atau 100 kilo dan kita long run separuhnya ya minimal ya, jadi udah kebayang lah, udah pernah gitu separuhnya. Nolong banget sih. Ya, dan mungkin prinsipnya 24 jam juga sama sih, ketika kita udah pernah ngerasain 80 sampai 100 ya setidaknya kita udah merasakan separuhnya juga gitu. Makanya plan-nya berani nge-push di 50 kilo pertama karena udah nyobain long run 50 sama yang di peak juga kan. Ada lagi nggak yang mau nanya nih teman-teman ke Rani sebelum aku lanjut? ini dari Sianti nih, pernah cedera nggak kan nih? Kalau cederanya apa gitu? Yang paling lama atau ya? Pernah shin splint, terus pernah biasa gue yang sering kena itu lutut kanan. Terus kemarin pas peak juga kena di paha. Yang lumayan lama recovery itu yang pas kena shin splint sih. Itu kenapa kenanya? Nggak ngerti ya, mungkin waktu itu larinya sok-sok
cepet-cepetan kali. Bukan race gitu atau? Bukan race. Ya, typically sih aku juga pernah cedera. Typically kita di jarak-jarak pendek terus di speed tinggi ya. Kalau ketika kita nggak biasa, nah justru cedera itu di sana gitu. Jadi harapannya kita terbiasa untuk speed work setiap minggu itu sebenarnya bukan cuman pengen kitanya lebih cepat gitu, tapi kita pelan-pelan gitu membiasakan di speed tinggi itu agar kita concern banget dengan form kita di speed tinggi itu agar terhindar dari cedera juga sebenarnya gitu. Karena ketika kita nggak biasa terus kita maksain gitu, mending kita speed work dari yang sedang-sedang dulu pace-nya, habis itu pelan-pelan ditambah dikit jaraknya, speed-nya juga. Akhirnya kita aman dengan terbiasa speed tinggi, juga formnya juga bagus. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin bisa lanjut ke Koensis ya. Ya, aku share lagi ya screen-ku ya. Nah, ini udah bisa lihat ya. Ya, udah. Cuma agak ketutupan ya ini ya. Nah, ini bagian yang ditunggu-tunggu nih. Nah, orangnya nggak ada nih. Orangnya nggak ada nih, tapi nggak apa-apa ya. Sebenarnya bukan mau ngebanding-bandingin ya. Ini data aktual gitu. Jadi bukan promosi juga, tapi kita lihat ada teman-teman kita yang bagus itu ya. Kita pengen belajar dari mereka. Intinya begitu sebenarnya. Dan kita sharing-sharing agar teman-teman kita termotivasi juga gitu. Jadi situasi yang kompetitif itu secara nggak langsung mungkin kita nggak mau dibanding-bandingkan, tapi itu secara nggak langsung juga membawa teman-teman kita untuk termotivasi lebih gitu ya. Jadi bukan masalah menang atau kalah, ya udah kita lebih cepat aja dari diri kita yang lama gitu. Bagusnya juga pelan-pelan, nggak terlalu cepat gitu, nggak terlalu cepat sekali. Dan kalau kita lihat antara dua orang ini kelihatan bedanya ya. Jadi mungkin dari waktu 10K sama maraton biasanya aku ngelihatnya ada teman-teman kita yang lebih cepat, nggak selalu pelari yang lebih cepat itu unggul dalam bidang endurance gitu. Karena butuh pengalaman dan butuh strategi untuk endurance itu. Aduh, sebentar ini kok ketutupan ya. Nah, kita bisa lihat dari waktu mungkin maraton ya 4:20, Seprani, Polni 3:50, dari 2020 jaraknya pun juga berbeda ya. Jadi secara speed dan endurance atau mileage-nya di 2020 itu salah satunya jauh lebih unggul gitu ya. Nah, mungkin dengan catatan ada yang nggak ke-record itu tadi dari Rani, mungkin ya ketambahan dikit lah ya, 2100 gitu ya, dibandingkan dengan 2800 gitu. Nah, kalau melihat lebih lanjut lagi sampai April ya, kita tarik ke 3 bulan sebelum Westlake. Nah, mileage-nya seperti ini, untuk di atas Rani dan di bawah Polni. Terus Rani seperti tadi yang udah diceritakan, mileage dia kurang lebih 60 per minggu, sehingga kita bisa lihat kurang lebih kisaran 200 sampai 240 ya. Jadi kurang lebih 3 bulan itu 640 di 8,5 kph. Kemudian yang bawah gitu ya, mungkin sama-sama bukan untuk persiapan untuk Westlake ya, tapi ini kita melihat
data historis aja gitu. Kurang lebih Januari Februarinya bagus di atas 300. Nah, Maretnya ini yang kira-kira turun banget nih, 120-an gitu. Ya mungkin ada sesuatu ya sehingga larinya turun gitu. Pas sebulan sebelumnya sleek justru. Tapi kalau di total 800 kilo untuk 3 bulan gitu ya, dan dengan speed yang lebih bagus 8,8 kph. Nah ini komparasi dari waktu, ini saya pakai GPS saja, waktu GPS-nya. Jadi yang kiri Rani, yang kanan Popau, itu 40 kilo pertama bisa dilihat ya, 435 untuk Popau dan Rani 445 ya. Mungkin aku pakai patokan speed-nya itu jadi breaking point gitu. Karena biasanya di ultra itu everyone have a breaking point gitu. Entah dia sampai 40, 50 dan rata-rata di situ. Nah, kelihatan jelas itu yang sebelah kanan. Jadi breaking point-nya di 40. Begitu 8 sampai 9 kph, begitu di kilometer 50 langsung drop ya, jadi 6 ya. 5,5, 5,2, 6 gitu. Dia bisa rebound, artinya naik sedikit. Nah, untuk Rani, mungkin yang dia ceritakan itu ya, biasa aku pakai patokan 10 kilonya itu di bawah 2 jam yang bagus gitu ya. Dia sempat 204 ya, mungkin dia rebahan sebentar, 10-15 menit gitu, sehingga menambah waktu ini gitu. Jadi bukan artinya waktu ini waktu net larinya, ini waktu total, termasuk ketika dia berhenti gitu. Nah, tapi akhirnya bisa rebound lagi, dan mungkin yang di luar dugaan itu 23 menit terakhir ini ya, yang terakhir ya, ketika dia bisa lari lagi dengan cukup bagus, pace-nya 8,4 kph, itu sekitar pace 8 berarti. Jadi artinya nggak ada masalah di fisiknya gitu, dia masih bisa lari dengan bagus. Tidak ada kendala, hanya mungkin motivasinya atau goal-nya itu kurang tinggi gitu, sehingga orang yang mempunyai masalah, misalnya masalah kaki atau masalah ini, jelas nggak bisa lari dengan S8 seperti ini. Nah, beda kalau misalnya ada masalah, kakinya keras, sudah nggak bisa lari, maka dia akan cenderung menurun terus ya, tanpa rebound. Tapi keduanya ini udah tergolong bagus gitu. Dia bisa maintain at least stabil paruh keduanya. Nah, mungkin komparasi dengan yang lain ada di paling bawah ini ya, 1-2-nya itu aku rasa juga berkompetisi dengan bagus, makanya mereka dapat 88 kilo. Yang dua bawah ini ya mungkin seperti yang kita lihat detailnya di atas ya. 40 kilo pertama mungkin Rani lebih pelan, tapi akhirnya bisa rebound lagi lebih bagus di separuh kedua, istilahnya begitu ya. Tapi 10 menit dalam ultra itu sebenarnya tidak terlalu signifikan gitu. Jadi kita nggak perlu juga pace 6 di awal gitu ya. Jadinya ketika kita bisa jaga stabil dengan pace 7, seperti case-nya Pau di sini, mungkin dia akan lebih bagus gitu. Jadi nggak perlu sampai push di bawah 7. Artinya mungkin begitu. Nah, untuk dilihat detail lagi, bukan cuma splitnya itu, tapi seberapa banyak porsi jalannya gitu ya. Ketika kita lihat elapsed dibanding moving time-nya, ternyata Run itu lebih banyak jalan gitu. Jadi dia larinya bagus, tapi rest time-nya itu 70 menit ya. Karena banyak dari heart rate ini biasa kelihatan tuh, kalau rendah itu pasti jalan tuh dengan cadence-nya turun gitu. Jalan terus, habis itu kalau ketika banyak berhentinya akan beda
seperti case-nya Papo di sini ya. Kalau berhenti dia akan menjadi spike panjang gitu ya. Dia berhenti, spike panjang, lari lagi, berhenti, spike panjang, lari lagi gitu ya. Jadi bisa disimpulkan dari moving plan-nya tuh sebenarnya lebih stabil Papo ya, karena dia manajemen istirahatnya lebih baik gitu. Jadi dia istirahat 5-10 menit, bisa lari lagi, istirahat 5-10 menit. Nah, ini kelihatan cadence-nya drop. Nah, ini kita mungkin dia jalan mungkin kira-kira 5 kilo, heart rate-nya drop juga. Tapi dia masih bisa lari terus gitu. Istirahat, lari terus, istirahat. Jadi bisa dibilang manajemen istirahatnya dia sangat bagus. Jadi ketika kita bilang breaking point di 40, dia itu break tapi nggak broken sebenarnya. Hanya istirahat yang lebih lama, dia lebih enjoy restnya, habis itu dia lari lagi dengan ceria ya. Jadi kelihatan dari mukanya sebenarnya. Jadi sangat strong juga untuk Papo di sini, dan mungkin lebih clean kalau aku bilang dari data cadence-nya. Data cadence seperti ini clean banget gitu. Mungkin ya ada yang lebih bagus lagi datanya Sianti ya. Dia clean, sangat minimal sekali istirahatnya, dan jadi line-nya itu sangat bagus sekali. Sangat stabil. Nah, di Westlake itu point to be taken-nya seperti yang aku bilang tadi ya, sesuai selera aja. Jadi 12 jam nggak masalah, 24 jam nggak masalah. Jadi bukan berarti yang lama itu lebih kuat dari yang lain gitu. Kita seperti HM atau FM pun HM pun juga bisa bagus gitu ya waktunya. Jadi bukan berarti ikut FM lebih kuat, belum tentu. Ketika HM-nya dia fokus di situ dan berlari dengan pace yang lebih bagus, mungkin aja dia pelari yang lebih kuat daripada yang suka jauh-jauhan gitu. Nah, terus time base itu lebih santai, ya aku bilang tadi gitu ya. Jadi sesuai selera aja. Kita bisa juga ikut 24, tapi kita larinya 12 jam. Nah, bisa juga kan gitu. Jadi apa bedanya? Nggak ada gitu. Cuman ya mungkin secara kompetisi kita akan jauh di bawah ketika kita cuma lari 12 dibandingkan yang lain gitu. Seperti pointless pada judulnya ya, pointless running, karena kita muter-muter terus nggak ada finish line ya. Biasa otak kita akan merasa bosan gitu dan kita nggak punya patokan. Tapi ketika kita bisa ngitungin loop, misalnya pakai manual lap di jam gitu ya, automatic lap-nya kita matiin, kemudian kita selalu pencet manual lap di titik start atau titik timing. Nah, di situ kita akan bisa melihat jumlah persis loop yang kita lewatin dibanding dengan target kita gitu. Jadi ketika kita ada goal atau plan, kita bisa ngikutin dengan baik ketika kita melakukan manual loop gitu. Nah, itu contohnya saja. Terus yang keempat itu time base ini cukup fair karena pelari cepat dan lambat sama jatah larinya gitu, sebesar 12 jam atau 24 jam gitu. Jadi biasa kalau pakai jarak kan pelari cepat akan lari lebih sedikit dibandingkan dengan pelari lambat gitu. Jadi dari satu sisi tidak fair. Dari sisi time base ini mungkin bisa dipandang sebagai fair karena sama-sama waktu untuk larinya gitu. Nah, namun poin yang terakhir ini pacing-nya lebih susah ya, karena pace itu kan terdiri dari dua parameter, yang atas waktu, menit, yang bawah jarak kilometer gitu. Jadi makin cepat justru akan membuat jarak kita makin jauh gitu, dan lari kita makin jauh melebihin yang lain gitu. Sampai suatu ketika kita tidak bisa lari, nah jaraknya akan memendek secara eksponensial gitu. Jadi kita akan disalip dengan orang yang pacing lebih bagus gitu, lebih pelan di awal. Nah, mungkin ilustrasinya ya dua teman kita yang di atas itu ya, meskipun bedanya sebenarnya hanya sedikit sekali. Nah, terus untuk 24 jam secara spesifik ya, seseorang jarang sekali mempunyai weekly 24 jam dalam seminggu ya. Mungkin di sini hampir tidak ada malah gitu. Jadi ketika kita nggak pernah lari 24 jam dalam seminggu, apa jaminannya kita bisa berlari dalam sekali waktu 24 jam gitu. Nah, jadi apakah kita tetap bisa lari selama 24 jam penuh?
pastinya mungkin tidak ya, karena maka dari itu kita perlu strategi untuk menghadapinya gitu. Nah, salah satu contoh strateginya mungkin bisa dilihat dalam Backyard Ultra yang kita lakukan di peak kemarin ya. Jadi kita bisa lari 6,7 km, habis itu kita istirahat 5-10 menit. Ketika kita melakukan hal itu secara konsisten, maka sama aja dalam 24 jam kita akan bisa dapat 100 miles dalam 24 jam gitu. Dibanding dengan yang non-stop, habis itu istirahat, mereka akan istirahatnya relatif lebih lama di akhir biasanya gitu. Nah, tapi ketika kita sangat disiplin sekali soal istirahat ini dengan sangat konsisten, mungkin sama aja. Jadi kita akan lebih strong dan kita bisa dapat juga 161 dalam 24 jam. Nah, terus ini mungkin harapan versus kenyataan ya. Harapan kita bisa lari penuh 24 jam gitu. Kita idealis. Cuman kenyataannya biasa di 24 jam itu ajang pembantaian di situ ya. Jadi pelariannya mungkin 12 jam pertama aja gitu. Jadi biasa katakanlah kita dapat 80 sampai 100 gitu pelariannya. Habis itu 12 jam terakhir itu yang aku namakan dengan pembantaian biasanya gitu, 50 km, mungkin separuhnya. Atau target yang realistis biasanya mungkin 60 sampai 70% dari 12 jam pertama. Nah, itu mungkin yang aku amatin dari riset-risetku yang sebelumnya ya. Jadi patokannya 60% sampai 70% udah cukup bagus di separuh kedua gitu. Karena satu hal ya, weekly kita masih di kisaran 12 jam ya. Sebagai ilustrasi yang paling bawah itu ketika kita menyiapkan race untuk FM dengan bagus, kita tuh biasa di optimum 80 gitu, mungkin minimum 50 atau maksimum 160. Nah, ketika kita konversi di 24 jam ini, mungkin setara dengan minimum 12 jam, optimumnya 18 sampai 24 jam per minggu. Nah, ketika kita bagi dengan 7 hari pun, ini berarti setara dengan 3 jam setiap hari. Belum lagi ketika kita mendengar yang spesialis untuk atlet 24 jam, mungkin mereka udah di atas itu juga ya, sampai maksimum katakanlah 30 jam gitu. Karena kita pernah dengar peraih pemecah rekor kemarin yang dari Lituania itu berlari 260 sampai 280 setiap minggunya. Ya, jadi kisaran target range mungkin ketika kita larinya nggak cukup, ya kita di kisaran 120 sampai 180 kilo. Tapi ketika kita mau optimum, nah perlu ada mindset yang kita tuju, apakah itu Spartathlon gitu ya, yang mensyaratkan kualifikasi 180 kilo sampai 220 kilo. Nah, itu mungkin optimum ketika kita latihan dengan bagus sampai 200 km per minggu, maka kita akan bisa meraih itu. Maksimum mungkin ya seperti atlet elit tadi ya, pemecah rekor ya, ada di kisaran sampai 300 km per minggu gitu. Nah, itu mungkin sekedar ilustrasi aja ini ya. Jadi karena ultra itu sangat kompleks dan berkaitan juga dengan pace kita gitu. Jadi artinya ada pelari cepat, ada pelari tergantung dengan kapasitas diri kita masing-masing gitu. Jadi ketika kita berlari 300 seminggu pun bukan menjamin kita mendapat hasil yang seperti yang kita harapkan, karena pace setiap orang berbeda-beda gitu. Jadi perlu disesuaikan dengan pace masing-masing. Nah, ketika kita bisa melihat dari Kipchoge sebuah maraton ya, jadi beberapa poin yang bisa kita ambil dari lari jarak jauh di sini, itu yang pertama ada talenta, kapasitas diri yang aku sebutin tadi. Yang kedua itu tactical, yaitu pacing itu tadi gitu. Jadi strategi kita selama lomba itu sangat menentukan gitu. Yang ketiga itu adalah mungkin dari sisi running ekonomi dan biomekanika. Jadi artinya ketika kita larinya dengan super efisien, kita bisa meningkatkan metabolisme diri kita dengan bagus, kita coba makanan tertentu dengan sangat efisien,
lari kita efisien, kita jaga manajemen istirahat kita dengan sangat bagus sekali, dengan sangat disiplin, maka kita akan bisa meraih itu. Jadi dua ini efisiensi dan running ekonomi kita juga ikut menentukan gitu. Jadi 3 ini mungkin yang bisa kita kontrol dan kita pelajarin gitu, gimana untuk progressing ke depannya. Nah, mungkin sebagai contoh yang contoh lariku di 2019 ya, 24 jam di UM 24 waktu itu, dibandingkan dengan yang kemarin Westlake Ultra. Nah, mungkin pacingnya berbeda, strategi pacingnya, karena dari dulu aku pakai strategi pacing pace 7 ya. Meskipun awal-awal pace 5,5 sampai 6, tapi aku jaga di pace 7. Kurang lebih di situ dulu. Dan mungkin terbantu juga dengan kompetisi yang ada di sana ya, pelari-pelari yang cukup bagus di sana, kemudian ada Giles juga di sana gitu, dengan heart rate rata-rata kurang lebih 128 waktu itu. Dan untuk kemarin memang dari 2019 sampai 2020 ini saya naikin strategi pacingnya menjadi sub 6 ya, 530 sampai 6 gitu. Nah, bisa dilihat di sini di 100 kilo itu masih saya jaga dengan di pace 6 ya. Nah, ketika di 150, di situ udah mulai goyah ya mentalnya gitu. Jadi udah campur jalan, udah bermasalah juga kaki gitu, udah berat gitu ya. Saya masuk ke kolam es, habis itu sempat mandi juga ketika hujan gitu, mandi air panas waktu hujan. Jadi cara kita menikmatin race itu bermacam-macam gitu. Jadi nggak selalu kita harus push terus, tapi kita juga enjoy aja gitu, dengerin apa yang tubuh kita bilang, dan kita berhak juga untuk menikmatin lomba yang kita ikutin gitu. Jadi nggak melulu di push-pushan juga, kalau nggak ada kompetisi ya buat apa juga gitu. Nah, tapi di 2 jam terakhir ya, masih saya bisa push sampai pace 8 juga. Nah, mungkin di situ bisa kita lihat tadi Rani lebih bagus nge-pushnya daripada aku gitu. Jadi dia lebih strong untuk di kilometer-kilometer akhir ya. Nah, ini komparasi lebih detail lagi dari kumulatif waktunya dan heart rate-nya ya. Beda antara 2019 sampai 2021. Di 2019 itu nggak jalan sama sekali ya, ada sih dikit-dikit gitu, tapi dengan adanya kompetisi itu kita cenderung pengen sejauh mungkin ya. Dan ini di 100 kilonya 1041, yang kemarin itu 942 ya, di beda 1 jam gitu. Jadi untuk 150-nya juga beda 1 jam, yang di 2019 itu 1714, yang kemarin 1641. Dan dari sini kita bisa lihat heart rate kurang lebih nggak jauh berbeda gitu. Jadi dengan lebih cepat 1 jam dengan heart rate yang kurang lebih sama ya. Kecuali di awal-awal memang waktu itu pacing sangat konsisten sekali di 530. Kemudian bedanya juga yang paling bawah ini ya, jarak GPS waktu itu pakai Sentul 9 juga hasilnya lebih 7 kilo gitu. Kemarin pakai street jaraknya kurang 1 kilometer, karena memang waktu itu aku kalibrasi sebelumnya dan ternyata jaraknya 0.71 bukan 0.72, jadi saya pakai apa yang saya ukur samakan dengan jarak GPS dan jarak street waktu itu. Karena mungkin perbedaannya ketika kita lari di lingkar paling dalam, sementara panitia mengukur di tengah-tengah gitu. Jadi ada perbedaan jarak di situ, yang 24 larinya kurang dari 0.72, yang 12 jam larinya lebih dari 0.72, mungkin 0.73, sehingga teman-teman yang ikut 12 jam itu akan lebih jaraknya ya. Seperti tadi kita lihat Rani dan Popo tadi mungkin lebihnya sampai 2 km gitu. 1 sampai 2 km ya untuk jaraknya, meskipun loopnya lumayan akurat dari hitungan panitia. Nah, terus beberapa tips-tips dari
atlet elit ya, mungkin strength of mind yang kita tekankan di sini. Nah, itu bisa jadi contohnya itu ya, seperti yang Rani bilang tadi ya, goal target ya. Goal target itu sangat mempengaruhi kekuatan mental yang kita punya gitu, sehingga kita cenderung ingin meraih itu dengan mental yang kuat gitu. Nah, yang paling bawah itu mungkin kita alamin ketika kita punya pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Ketika kita ikut 24 jam berikutnya, maka kita akan merasa lebih mudah karena kita punya tubuh kita punya memori ya. Ketika kita udah pede dan udah pernah di jarak itu, maka otomatis kekuatan dari mental dan suffering kita akan lebih siap untuk menghadapi itu, sehingga kita bisa menemukan cara kita untuk lebih enjoy di sana. Nah, yang terakhir adalah metabolisme kita ya, seberapa cepat, seberapa tinggi mileage kita akan menentukan seberapa cepat metabolisme rate kita untuk merubah energi. Mungkin serta kecocokan dan kecukupan makanan kita untuk menjadi energi diri ya, menjadi faktor yang paling dominan dalam ultra run gitu. Jadi selain fisik dan mental, itu perlu ditunjang bahan bakar sebagai energi, dan ini harus disiplin sekali. Dan itu yang saya coba mungkin kurang lebih 2-3 tahun ini ya. Seperti dulu kayak ngelup Monas 12 jam, ngelup Ancol 12 jam, itu aku gunain untuk mencoba sebenarnya saya cocoknya makan apa sih gitu, apakah solid food, apakah buah, ataukah powder base atau gel base seperti itu. Nah, secara standar pencapaian jarak pada umumnya yang aku lihat di lomba-lomba ya di Malaysia juga gitu ya, 12 dan 24 jam itu kurang lebih di kisaran ini ya, 80 sampai 100 untuk 12 jamnya, untuk 24 jamnya 150 sampai 160 gitu. Tapi ketika kita punya motivasi untuk qualify Spartathlon misalnya, kita harus mencapai lebih tinggi dari itu. Untuk 12 jamnya 120, untuk 24 jamnya 180, dan untuk wanita itu 10 km lebih pendek ya. Nah, itu pun juga harus ikut lotre gitu, nggak automatic entry. Ada satu lagi aturan untuk automatic entry ketika kita bisa qualify 25% di atas dari yang disyaratkan di atas gitu. Sehingga 12 jamnya kita harus mendapat 150, 24 jamnya kita harus mendapat 225, sehingga kita bisa terjamin untuk ikut Spartathlon tahun berikutnya. Untuk wanita 12 kilo lebih pendek. Nah, untuk IAU sendiri internasional, untuk Asosiasi Internasional Ultra lebih ketat lagi ya. Di sini untuk sekedar ikut aja 24 jam kita dipersyaratkan untuk harus mendapat 240 gitu untuk internasional gitu. Nah, untuk atlet nasionalnya 200. Nah, untuk wanita 20 km lebih pendek gitu. Untuk 12 jamnya untuk internasional kita harus bisa mencapai 139. Sedangkan untuk atlet nasionalnya 117 gitu. Dan itu nggak mudah ya, sangat sulit sekali gitu. Apalagi ketika kita ingin compete di race IAU di luar, kita harus memenuhi kualifikasi ini untuk sekedar ikut saja. Mungkin ada berikutnya, ada kategori 48 jam dan 6 hari di sini yang dipersyaratkan. Ya, mungkin kita bisa melihat paparan bagusnya untuk level nasional itu ada di 300 untuk 48 jam. Sedangkan yang 6 harinya di 775 gitu. Ya, untuk wanita 30 km lebih pendek. Dan mungkin di luar ada beberapa race 24 jam, 12 jam memang udah standar di AU ya. Di sini kita bisa lihat World Championship yang tahun ini ada di Rumania, di Bukares ya, nanti Oktober nanti. Kemudian di Taipei juga nanti 2023 nih.
Jadi mungkin setiap 2 tahun untuk IAU 24 jam ya. Nah, di negara-negara lain ada banyak juga di sini. Jadi di negara lain, terutama di Eropa dan US itu udah umum. Mungkin kalau di Asia di Taipei ya. Jadi harapannya one day Westlake ini bisa masuk di sini IAU sini race 48 jam, 24 jam atau 12 jam ya. Nah, mungkin sampai di situ slide yang aku mau share. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya. Tapi kalau dari Westlake itu kan udah kayaknya dia udah benar-benar launch itu untuk 48 jam ya di bulan Februari nanti gitu. Bahkan lebih cepat ya. Kan sebelumnya itu bulan April ya. Tahun ini bulan April, nantinya di bulan Februari. Nah, itu dari Coins sendiri pasti akan ikut 48 jam ya? Atau ya seperti apa gitu? Atau udah pernah juga nih sebelumnya kok? 48 jam. Secara spesifik sih belum pernah ya 48 jam ya. Tapi Tambora sendiri kan udah di atas itu ya. Sampai 70 jam. Pernah sampai 70 jam, yang terakhir 56 jam. Jadi kurang lebih kita bisa lihat, mungkin kita bisa lihat sebagai 3/4 Tambora atau apa gitu. Jadi menurut aku sih latihan yang bagus untuk teman-teman yang mau ikut Tambora gitu ya. Bahkan Tambora sendiri juga ada yang lebih dari 48 jam gitu. Bukan artinya race yang paling panjang di Indonesia. Iya, iya. Oke, ini dari Shanti ada pertanyaan juga. Jadi bedanya strategi 24 jam dan 48 jam itu seperti apa gitu? Nah, strategi apakah banyak tidur katanya? Mungkin strateginya kurang lebih secara general bisa kita lihat tadi sama ya. Pacing itu menjadi paling utama ya. Ketika kita kekencangan di awal, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Ketika kita nggak bisa lari, nggak ada kompromi lagi gitu. Jadi caranya, strateginya ya latihan aja yang banyak sehingga kita masih bisa lari di atas 12 jam. Dan secara khusus di 24 jam kita nggak perlu tidur memang. Karena kita masih bisa push through 24 jam tanpa tidur. Tinggal masalah mental dan mindset aja gitu. Jadi ketika kita mikir dan calm down, tinggal 10 jam lagi nih, tinggal 6 jam lagi nih. Jadi kita bisa delay rasa ngantuk dan rasa capek itu sehingga bisa optimum di 24 jam. Tapi mungkin kalau 48 jam akan berbeda gitu. Jadi ketika kita udah melewatin 24 jam, maka signal-signal tubuh untuk ngantuk itu kayaknya nggak bisa dilawan gitu. Sehingga kita bisa perlu manajemen istirahat yang lebih lagi gitu. Sehingga menurut aku sih kita perlu tidur bareng setengah jam atau 15 menit gitu ya. Dan mungkin beberapa kali gitu, nggak one go gitu. Tapi menurut aku sih 30 menit tidur 2 atau 3 kali itu ya, quick nap itu mungkin menjadi strategi yang menarik untuk 48 jam gitu. Nah, di situ justru cara kita belajar bagaimana untuk menyelesaikan Tambora dengan bagus ya. Ketika kita punya pengalaman di situ, jadi kita bisa melihat kondisi tubuh kita sendiri, apa aja, apa yang perlu kita improve dari sisi energi, dari sisi makanan, dari sisi manajemen istirahat dan manajemen tidur itu mungkin sampai strategi yang ekstrim sekali yang aku bilang kamu bisa ikut 48 jam ya udah larinya 24 jam aja gitu. Jadi mungkin udah bisa menang dengan kayak gitu kalau misalnya nggak ada banyak yang ikut gitu kan. Jadi cukup ya udah dapat 250 dengan cukup lari sampai 24 jam penuh. Oke. Dari Wilhar nih, pesan-pesan suhu untuk anak-anak ayam ini apa gitu? Terutama ya buat yang udah ikut Westlake maupun yang belum ikut juga gitu. Lanjutkan atau jangan lanjutkan Gan katanya.
Ya seperti yang aku bilang tadi ya, sesuai selera ya. Selera, aku kan nggak tahu selera kalian apa gitu ya. Jadi ke Ya, depannya seleranya apa gitu. Tapi kalau menurut aku, kalau misalnya kalian tertarik untuk ikut Tambora gitu ya, jadi itu menjadi ajang latihan yang paling bagus ya dan paling aman gitu. Jadi ya, kita berlatih di suasana yang ideal gitu. Jadi untuk ideal artinya ya kita bisa mendapat asupan makanan sesuai yang kita mau, sesuai yang tubuh kita mau, istirahat juga gitu, bisa mandi air panas. Menurut aku sih fun sekali gitu loh, kontras dari anggapan orang-orang yang oh ini tersiksa sekali. Enggak juga gitu. Jadi kita bisa melihat itu dan memakai strategi fun in our own way itu caranya gimana gitu. Apakah ya seperti tadi kita bisa coba 7 kilo aja dalam 1 jam gitu, habis itu sisanya istirahat aja gitu, kita lanjutin terus seperti itu bisa juga gitu. Jadi atau biasa ya sering aku pakai itu istirahat ketika aku mencapai 50 kilo. Jadi pokoknya aku harus sampai 50 kilo dulu, terus aku bisa mendapat reward istirahat 15 menit gitu, sehingga aku cenderung fokus untuk dapat 50 kilo aja gitu. Habis itu karena aku pengen istirahat 15 menit gitu. Dan 50 kilometer kedua aku riset lagi seperti itu. Aku harus mencapai 100 kilometer sehingga aku bisa mendapat istirahat 30 menit. Nah, di situ aku push through juga sampai 100 kilometer gitu. Jadi strategi-strategi seperti itu caranya kita mungkin mengakalin mental dan mindset kita ya, sehingga kita breakdown itu menjadi lebih mudah daripada kita mikir oh kita harus lari 24 jam penuh atau 48 jam penuh. Mungkin kita harus pecah kecil-kecil seperti itu, dan ketika orang lain melihat itu sebagai uh, penderitaan, mungkin kita malah bisa menikmati itu gitu, dengan catatan ya kita masih bisa lari kecil-kecil ya, jadi nggak jalan terus. iya, iya. Benar sih. Ya bagi aku ya kalau 24 jam itu ya itu nggak fun gitu. Ya benar. Beda-beda masing-masing orang. Oke, oke, oke. Ini dari Pak Men 24 jam minimal istirahat 8 jam kan. Oke, siap Pak Men. Oke, ada lagi teman-teman. Tapi dari Koensi sendiri kalau 48 jam pengennya berapa sih gitu targetnya? Yang aku share 300 tadi kah? ya, yang aku share tadi di 300 ya? slide-nya itu untuk Spartathlon kualifikasinya 280, jadi Udah minimal itu nggak perlu ikut IAU lah, tapi untuk kualifikasi Spartathlon 280. Oke, oke, oke. Sip, sip. Dan mungkin kalau next-nya kan ini ada FM ya, tanggal 15 ya. Tanggal 15, ya mungkin ada apa ya, ada pesan-pesan nggak buat yang mau ikut nih gitu? Ya untuk FM itu sebenarnya ya bisa dilihat sama aja ya seperti tadi ya, kita Iya, bisa melihat itu sebagai potensi pembelajaran atau kita bisa melihat itu sebagai beban gitu. Jadi tergantung dari sisi mana kita ngelihatnya aja gitu. Kayak dulu aku FM terus tiap bulan di Monas, nah itu hampir nggak ada beban sama sekali. Aku enjoy aja gitu. FM bulan Februari 3.50, oh, oke udah bagus gitu. Bulan depannya aku pengen hanya 10 menit lebih cepat aja gitu, 3.40. Bulan Aprilnya sama 3.30, bulan Mei-nya sama 3.20, sebulan berikutnya juga sama gitu, 3, sehingga sampai PB dapat 3.19 waktu itu. Aku udah mikir wah udah nggak mungkin lagi nih dapat yang lebih bagus lagi, tapi tetap aku coba sebaik yang aku bisa, ternyata bisa dapat 3.10 waktu itu di Monas. Nah dari hal-hal yang kecil itu ya sebenarnya sederhana sekali gitu, dan aku nggak melihat itu sebagai beban tapi sebagai tantangan. Setiap bulannya aku harus uh, lebih cepat aja 10 menit gitu ya, ya mungkin ekstrimnya aku mulai dari yang cukup lambat sampai yang melewatin 10 menit dari PB ku. Nah itu justru jadi latihan yang paling bagus untuk MBM waktu itu ya, sehingga bisa dapat BQ.
Oke, oke, oke. Oke, ada lagi teman-teman, kalau tidak ada lagi, mungkin kita, akhiri dengan seperti biasa ya, videonya dibuka semua ya. Aku mau, screenshot gitu. Boleh dibuka dong videonya dan, audionya juga kalau boleh. Wilhar rapi sekali. Iya, siap-siap tuh dia. Oh iya, tadi nggak jadi deh. Ayo buka yang belum buka, Civivi, Kurniadi, Ciwiwi, udah lama nih nggak lihat. Halo Ci. Ada siapa lagi nih? Ada Rahma. Oke. Muka ngantuk, Yud. Hah? Baru jam 8:30 OB. Ya, nunggu mie ayam nggak datang-datang. Oke. Oke, kita 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya udah join di acara TRC Smart Running Series ke-13. Kita tunggu next ini ya sharingnya gitu. Ya, makasih. Jangan lupa ya ikutan semuanya. terus biar tetap update. Bye-bye teman-teman Thank you semua. semuanya. Ya, makasih semuanya.